adik-adik semua, kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu. Gimana nih adik-adik kabarnya? Pasti baik-baik aja dong. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu secara online ya adik-adik. Tapi sebelum kita masuk dalam sekolah minggu, terlebih dahulu kita harus berdoa. Sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, kita menyanyi-nyanyi bersama dan mendengarkan cerita sekolah minggu. Mari semua adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu ini agar menjadi berkat bagi semuanya yang menonton video ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita memulai sekolah minggu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, diraulah. Oh, diraulah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, diraulah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, diraulah. Oh, diraulah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, diraulah. Oh, diraulah. Haleluya. Oh, diraulah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, diraulah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, diraulah. Puji Tuhan. Oh, diraulah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, diraulah. Nah adik-adik, kita ganti pujian lagi. Kita masih bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali sambil kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita sekolah minggu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, mari kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan melalui firman-Mu ini ya Bapa. Berkatilah firman ini agar dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi cerita sekolah minggu pada minggu ini adalah lanjutan daripada cerita minggu lalu yang dibawakan oleh kakak ganda, yaitu kisah tentang Samuel. Seperti yang kita tahu, minggu yang kemarin kakak ganda sudah cerita tentang kelahiran daripada Samuel yang ibunya Hana telah menanti-nantikan seorang anak dan diberikan nama, yaitu adalah namanya Samuel. Nah, adik-adik di sini tahu nggak arti kata daripada Samuel itu tersendiri? Ada yang tahu adik-adik arti kata Samuel? Nah, jadi arti kata Samuel itu adalah aku telah meminta daripada Tuhan. Nah, itu adalah arti dari nama Samuel. Itu ada di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Di sini Bang Jo akan bacakan ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, jadi Samuel ini adalah anak pemberian daripada Tuhan setelah Hana terus menerus berdoa kepada Tuhan untuk memiliki seorang anak. Dan setelah lahir diberikan nama Samuel. Dan setelah Samuel lahir dan sudah cukup umurnya, sudah besar, lalu Samuel ini diberikan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, bagaimana kisah seorang Samuel? Nah, kita simak baik-baik ya, adik-adik semua. Nah, di sini cerita sekolah minggu pada hari ini itu ada di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai ke ayat 21. Nah, di sini Bang Jo akan menceritakan kembali kepada adik-adik kisah Samuel yang sudah besar, yang sudah dilahirkan daripada seorang ibu yang bernama Hana, dan bagaimana kisah Samuel dipanggil oleh Tuhan. Jadi ceritanya seperti ini. Di sini perikopnya di 1 Samuel 1 ayat yang ketiga, perikopnya berkata Samuel terpanggil. Nah, jadi ceritanya pada seperti ini adik-adik. Jadi Samuel diberikan kepada seorang imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli ini adalah pelayan Tuhan. Dia tinggal di dalam gereja di rumah Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Pada suatu malam ketika semuanya sudah tertidur, Eli dan Samuel tertidur, Samuel dibangunkan oleh satu suara yang berkata seperti ini, Samuel, Samuel. Nah, di situ lalu Samuel berkata kepada Eli gitu ya. Ketika Samuel mendengar kata suara Samuel, Samuel. Nah, di situ Samuel bangun, Samuel pergi ke kamar Eli dan berkata seperti ini. Ya Bapak. Terus Eli menjawab, bukan aku yang memanggil kamu.
Nah gitu. Sampai ketiga kali terus menerus Samuel dibangunkan oleh suara Tuhan yang berkata, Samuel, Samuel. Tapi di situ Samuel tidak tahu bahwa yang memanggil suara Samuel itu adalah Tuhan Yesus, bukan Eli gitu ya. Tetapi sampai ketiga kalinya Samuel dipanggil oleh Tuhan. Lalu ketika Samuel berada di kamar Eli, di ayat yang ke-9, Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, sampai ketiga kalinya Samuel dibangunkan oleh suara Tuhan. Nah, di situ Eli berkata kepada Samuel untuk mendengarkan suara Tuhan untuk yang ketiga kalinya. Dan setelah Samuel dibangunkan oleh suara Tuhan, dan di situ Samuel berkata di ayat yang ke-10, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, sampai ketiga kalinya Samuel dibangunkan oleh Tuhan untuk berbicara, dan di sini Samuel tahu bahwa yang berbicara itu adalah suara Tuhan, dan Tuhan ingin berbicara dan Tuhan mau membicara kepada Samuel. Nah, di situ lalu Samuel itu tersadar dan menjadi tahu bahwa yang memanggil Samuel itu adalah suara Tuhan, gitu ya adik-adik. Jadi di sini yang bisa menjadi berkat buat kita yaitu adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, di sini Tuhan mau apa sih? Mau ngapain? Mau memanggil Samuel untuk apa sih? Tuhan memanggil Samuel yaitu adalah Tuhan mau memakai Samuel untuk memberitakan firman-Nya kepada banyak orang. Tuhan mau memakai seorang hamba Tuhan ini, seorang Samuel, untuk menjadi pemberita firman Tuhan, gitu ya adik-adik. Jadi berkat yang bisa kita dapat melalui firman Tuhan tentang Samuel ini adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan. Itu yang terpenting ya adik-adik, mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana sih Kak Jo mendengarkan suara Tuhan? Padahal Tuhan kan di surga, kita di sini di bumi. Gimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Nah, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, yaitu banyak hal. Bisa melalui firman Tuhan, ya tadi kita sudah dengarkan, baca kitab suci, kita berdoa, kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui bacaan-bacaan firman Tuhan, kita menghafal ayat firman Tuhan. Itu semuanya adalah perkataan Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan melalui doa kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita selalu baca firman Tuhan, kita bisa mendapatkan kata-kata dari firman Tuhan tersebut. Dan yang kedua, gimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan, yaitu melalui lagu-lagu sekolah minggu, melalui cerita sekolah minggu seperti ini, cerita kisah Samuel, kita mendapatkan berkat suara Tuhan, gitu ya. Melalui video-video firman Tuhan, kita dapat suara Tuhan dari situ ya adik-adik. Melalui lagu-lagu, melalui video-video, nah itu bisa juga adik-adik semua. Nah, jadi pesan yang bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan ini adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita. Dan yang kedua adalah tadi Tuhan menyuruh Samuel untuk memberitakan firman-Nya kepada banyak orang. Nah, sama seperti kita di sini, kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati kita semua, maka kita harus melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Dengan cara apa? Bisa baca Alkitab, kita menghafalkan ayat firman Tuhan, kita boleh nyanyi, kita boleh nyanyi lagu sekolah minggu, dan lain-lain yang bisa kita lakukan dengan hal yang positif. Itu Tuhan senang, gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang positif, juga bisa melayani Tuhan dengan cara yang positif juga adik-adik ya. Jadi ini firman Tuhan tentang kisah Samuel. Dia taat sama Tuhan, dia mendengarkan perkataan Tuhan, dan dia mau melaksanakannya. Nah, adik-adik semua,
Jadi tidak hanya kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca kitab suci dan berdoa, tapi kita harus melaksanakan apa yang Tuhan mau bagi kita. Jadi di sini kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau melalui apa yang kita bisa lakukan. Kita bisa bernyanyi dengan suara yang bagus tentunya, dengan sungguh-sungguh. Kita boleh menghafalkan ayat firman Tuhan. Walaupun kelihatan susah, tapi itu Tuhan senang ya. Tuhan suka anak-anak yang dengan baik membaca kitab suci atau baca Alkitab dan berdoa. Itu adalah merupakan pelayan-pelayan Tuhan. Jadi seperti itu kisah tentang Samuel yang bisa kita dengarkan pada hari ini, minggu hari ini. Semoga memberkati kita semua ya, adik-adik semua. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini agar menjadi berkat bagi dia kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kali ini kami akan menutup sekolah minggu ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, jadi seperti itu adik-adik kisahnya. Sekolah minggu kita juga sudah selesai. Semoga memberkati kita semua adik-adik. Oke. Shalom.